tahun ini gue mau punya pacar atau punya bestie. Waduh, gue kagak punya dua-duanya lagi. Lah gua, emangnya gue bukan bestie lu? Kan kita udah temenan dari kecil. Ya bukan lah, gue kan pernah suka sama lu. Dan lu tolak cinta gue, jadi ya lu cuman sebatas teman, bukan bestie gue. Dan kayaknya gue bakal milih punya pacar aja deh. Proses pacaran? Kok tiba-tiba ada yang beginian sih? Ya ada lah pastinya. Lu kira punya pacar segampang itu? Lu tuh harus temenan lama dulu. PDKT dulu minimal 3 bulan. Baru deh bisa dikatain pacaran. Oh gitu. Tapi PDKT 3 bulan juga gak bakal ngejamin pacaran gak sih? Buktinya aja kita udah deket weh dari kecil. Dan pas gue nyatain cinta juga lu tolak gue. Iya kan? Wih, lu Pian yang kerja di kafe kelinci bukan sih? Ah iya. Tapi lu, mohon maaf lu siapa ya? Soalnya lu tau sendiri di kafe kelinci itu kan rame banget gitu. Jadi gue gak bisa inget lu siapa. Santai-santai, kenalin. Gue anak baru di sini, nama gue Justin. Dan alasan gue pindah ke sekolah ini karena ya gue bosan di sekolah lama gue. Wow, cuman karena itu doang lu pindah ke sekolah ini. Well, kalau gue bilang gue pindah ke sekolah ini karena lu bakal takut gak? Nih, Woi bro, jangan terlalu dekat kalau lagi ngobrol sama cewek. Jaga jarak. Ups, sorry gue beneran gak sadar kalau gue udah sedekat itu. Anyway, ini siapa Yan? Cowok lu ya? bukan temen gue doang ini. Gue masih single. Mau nomor HP gue nggak? Mau dong. Sejak kapan proses pacarannya nambah jadi 20%? Apa karena gue tadi ngasih nomor HP gue ke Justin ya? Sumpah lu kelihatan murahan banget anjir Yan. Masa lu ngasih nomor HP lu segampang itu ke cowok? Mau murahan? Sumpah jahat banget anjir mulut lu. Lagian apa salahnya sih gue kasih nomor HP gue ke orang lain? Lu aja juga sering kan ngasih nomor HP lu ke cewek-cewek. Bahkan di HP lu juga full nomor HP cewek-cewek. Ya beda dong Yan. Cewek-cewek yang ada di kontak gue itu kan semuanya teman kelas gue. Apa bedanya? Justin juga teman kelas, cuman dia beda kelas aja gitu loh. Intinya beda Yan, gue kasih tahu ya, dia pasti tuh punya niat busuk ke lu. Ngapain coba repot-repot pindah sekolah ini biar bisa satu sekolah sama lu. Well, selama dia nggak ganggu sih menurut gue ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Ih, lu kenapa ngeyel banget sih dibilangin? Gue tahu pikiran cowok Yan, karena gue sendiri Lu cowok. tuh apaan sih? Lu nggak suka gue kan? Gue udah nyatain cinta gue ke lu dan lu tolak gue. Sekarang ada cowok yang cuman minta nomor HP gue, lu udah ribut begitu. Gue tuh cuman gak mau lu sakit hati gara-gara cowok Yan, karena sakit hati tuh gak enak. Lu pikir dengan lu nolak cinta gue, hati gue nggak sakit gitu? Dah, gue mau ke UKS bolos bilangin sama butet gue sakit perut. Loh Yan, lu sakit ya? Ah Justin kagak, gue males aja di kelas ada yang ngomelin, panas kuping gue. Emangnya siapa yang ngomelin lu? Guru lu? Apa jangan-jangan cowok tadi lagi? Oh, cowok yang tadi, by the way namanya Ethan, emang agak jutek sih anaknya, maafin nih. Gue penasaran, emangnya bisa cewek sama cowok cuman sebatas temenan doang? Ya bisa dong, buktinya gue sama dia. Dan dia juga teman gue satu-satunya coy. Oh Gak ada lagi ya? yang mau temenan sama Ih, gue. padahal lu orangnya asik banget loh. Kok pada gak mau temenan ya? By the way, lu mau temenan sama gue Ya nggak? mau lah. Nice, nanti pulang sekolah lu mau main ke kamar gue nggak? Pas banget, hari ini rumah gue lagi sepi gak ada orang. Nih, Gila ya, zaman sekarang semua orang terfuji-fuji sampai ini nih mie pink yang dimakan sama dia aja ludes. Dan asal kalian tahu, ini tuh perjuangan banget loh buat dapetin yang special edition yang ada stiker extra spicy-nya begini. Noh, manajer aku sampai harus chat personal Wonhe-nya minta dikirimin saking susah nyarinya. Malu-maluin kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nyobain. FYI guys, aku emang doyan banget sama fried roast ramyonnya si Wonhe yang versi original. Ini bahkan aku sampai nyetok di rumah. Tapi gara-gara kemarin si Fuji dapet yang special edition yang katanya mie pink Fuji, kan aku jadi penasaran dan pengen nyobain ya. Oh alah, ada saus gochujangnya guys. Dan ini dia. Sumpah ini bau roast banget sih. Langsung aja kita coba. Enak. Apa karena aku doyan pedas sama doyan bumbu roast begini ya? Sausnya juga creamy dan milky gitu. Plus ini pedas saus gochujangnya juga berasa banget. Kayak nampol gitu, paham gak sih? Tapi pedasnya masih bisa dinikmati. Nah untuk tekstur mie-nya masih sama sih kayak yang biasa. Kenyal, tebal, dan gak mudah putus gitu. Packagingnya juga lucu warna pink gitu. Sumpah sih guys, kalian harus cobain fried roast ramyonnya si Wonhe yang ada stiker spicy-nya. Karena Fuji sama aku aja doyan, apalagi kalian. By the way ini bisa dibeli di Alfamart-nya, cuman ya gitu, susah dapetinnya. Jadi ya good luck. Habis. ini artinya apa yang diomongin sama boneka singa ini benar dong. Kita harus lapor ini ke Pak Ernest secepatnya.
Good job, Ian. Gila, nggak sampai 24 jam kamu bisa nemuin tubuh-tubuh korban. Bapak bener-bener gak salah pilih kamu jadi detektif di kasus ini. Duh, apaan sih Pak? Lebay deh. Tapi seriusan deh, otak kamu kenapa bisa sejenius itu sih? Dari mana coba kamu bisa tahu semua tubuh mereka ada di sana? Itu karena Duh, nggak mungkin kan? Gue bilang karena si boneka singa ini, yang ada mereka mikir gue gila dan lisensi detektif gue dicabut lagi. Halo, detektif jenius. Pian, kenapa lo mendadak diam? maaf Pak, saya mendadak ingat tiba-tiba saya masih ada beberapa berkas yang harus dicek buat nemuin pelaku dari pembunuhan 5 korban ini, Pak. Oh iya, bener juga ya. Kalau gitu silahkan Pian kembali bekerja. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Halo, Cel. Pian, hari ini gue gak kerja ya. Gue mendadak kena DBD nih. Oh alah, kalau gitu lu istirahat aja biar gue yang tangkap pelakunya hari ini. Tangkap pelaku? Emangnya lu udah tahu siapa pelakunya, Yan? Belum sih, tapi gue yakin pasti gue bisa nangkap pelakunya hari ini. Jadi lu tenang aja, istirahat ya. Boneka singa, gue kan berhasil nemuin 5 tubuh korban yang terpisah dari kepalanya berkat lu nih. Kira-kira lu tahu gak sih apa ada barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku gitu loh? Tentu saja, pelaku meninggalkan kapak bekas pembunuhan di rumahnya dan di kapak tersebut terdapat semua DNA para korban yang bisa diidentifikasi oleh para polisi. Apa? Dia ngebunuh 5 orang itu cuman pakai kapak doang. Oh my god, gila sih. Dan kira-kira lu tahu nggak ya alamat rumah pelakunya di mana? Tentu saja, pelakunya tinggal di... Yan, lu beneran tangkap pelakunya? Kok bisa dan di mana? Iya anjir, di rumahnya. Rumahnya? Lu tahu dari mana alamat rumahnya? Dan emangnya udah pasti dia pelakunya? Semua saksi mata emang lu udah wawancarai, lu tanya-tanyain gitu, Saksi Yan? mata? Emangnya ada saksi mata dari kejadian pembunuhan ini? Ih, ada dong, Yan. Dan mereka ya bahkan cerita. Anyway, Kalau- itu nggak penting deh. Lagian juga pelakunya udah ketangkap coy, beserta semua barang-barang bukti yang dipakai buat ngehabisi para korban gitu loh. Ada kapak dan ada DNA para korbannya di sana dan bisa diidentifikasi sama polisi nantinya. Tapi Yan, kenapa ada yang aneh ya? Kenapa seakan-akan lu kayak nutupin sesuatu dalam kasus ini? Itu karena kalau gue kasih tahu dari mana gue dapetin semua info ini, lu pasti gak bakal percaya coy sama gue. Jangan bilang lu tahu dari boneka singa yang waktu itu lu pilih lagi, Yan. Yan, lu kayaknya ada gangguan jiwa deh. Boneka tuh nggak bisa bicara. Mending lu ke dokter jiwa deh ngecekin. Tapi Cel, logikanya kalau bukan si boneka singa ini yang ngasih tau gue, siapa coba gitu loh. Dia bahkan ya bisa tahu sedetail itu, kayak di mana para korban bisa ditemukan dan bahkan barang bukti beserta kayak DNA, bahkan rumah pelakunya aja dia tahu gitu loh, Cel. Lu beneran ngomong gitu karena gak tahu apa pura-pura bodoh sih, Yan? Maksud lu? Lu tahu semua itu karena lu, Yan, pelaku dari pembunuhan ke-5 orang yang kehilangan kepalanya itu. Apa? Gue pelakunya, kata lu. Kok lu bisa tahu sih? He forgot about my birthday. Guys, kayaknya si Jono lupa deh kalau hari ini aku ulang tahun. Coba kita video call dia dan siapin kue plus lilin. Lihat dia sadar gak? Hello, Sayang. Happy birthday! What? Whose birthday is it? It's mine! He forgot about my birthday? It's not your birthday. Your birthday is August 21st. Yeah, but every day is my birthday. What? Anyway, isn't it cute? Oh, yeah. Where'd you get it from? It's from Tickermon by Chokomori. Oleh-oleh legend yang sekarang ada di Bali. Store-nya gede pol. Bener-bener sebanyak itu pilihannya. Dan hari ini aku borong Momoro, bolu gemas motif sapi khas Chokomori yang varian original dan double choco. Buat warga Bali dan sekitarnya yang mau beli juga udah gak perlu beli jauh-jauh lagi. Karena sekarang di Bali udah ada. Lihat noh, emakku seneng kalau aku borong beginian. Langsung kita coba yang double choco karena ngiler banget weh. Lihat nih, lucu motif sapinya dan gendut super fluffy gitu cake-nya. Ini dipping coklatnya juga tebel pol. Langsung aja kita coba. Beneran deh pas dikunyah itu soft banget dan enak. Plus ini feelingnya juga double banyaknya. Dan ada potongan real coklatnya. Jadi pas dimakan ada gerinjel-gerinjel gitu. Puas banget sih ini. Tapi yang original juga nggak kalah enak. Cake-nya super fluffy. Motifnya sapi gemoy terus. Feelingnya nih creamy banget.
Manisnya juga pas. Yang ini juga ada potongan real coklatnya. Pokoknya kalian wajib cobain sih. Karena Momoroll cuma bisa dibeli di store Chokomori aja. Hello? Vivian, where are you?